Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, Clarissa selalu berdoa semoga masalahnya bisa segera terselesaikan. Oke? Di kesempatan yang berbahagia kali ini, Clarissa akan kembali ajak teman-teman semuanya buat general reading lagi ya. Dan dimana yang teman-teman ketahui bahwa yang Clarissa lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang. Ya, jadi bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa, atau terbolak-balik bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi teman-teman masing-masing. Saran dari Clarissa, lebih ambil saja sisi positifnya dan kita lebih menyerahkan ya apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Untuk tema readingan kali ini ya, Clarissa mengangkat sebuah tema di mana temanya adalah orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu saat ini yang tidak kamu sadari. Nah, jadi siapakah ya orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu, tapi kamu nggak tahu ya mereka ini siapa gitu ya. Jadi kita akan lihat. Sebelum kita mulai ya, bagi teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading atau mau coaching, teman-teman bisa banget ya, silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Jadi kita akan mulai terlebih dahulu. Ya, kita akan shuffle kartunya. Sebisa mungkin ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman bisa fokuskan kepada seseorang yang saat ini paling kamu pikirkan, atau bisa juga fokuskan ya saat ini kepada seseorang yang saat ini sedang berdealing sama teman-teman ya, biar energinya bisa lebih semakin relate dan resonate lagi sama teman-teman. Oke? Clarissa akan mulai dari sekarang ya. Clarissa akan menshuffle kartunya. Kita akan lihat terlebih dahulu. Siapakah dia orang-orang yang ingin memiliki kamu saat ini tanpa kamu sadari? Siapakah dia orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu tanpa kamu sadari? Siapakah dia orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu tanpa kamu sadari? Siapakah dia orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu tanpa kamu sadari? Oke, Clarissa akan ambil satu kartu terlebih dahulu yang mewakili energi teman-teman semuanya yang menonton readingan Clarissa malam ini. Tada, wow. It's amazing ya, sangat menarik sekali guys. Oke. Jika dirasakan ya dari energinya ya, Clarissa melihat ya dia adalah seseorang yang sepertinya ya sejatinya orang ini sudah memiliki pasangan gitu ya. Tapi dia ini ngerasa bingung gitu ya, karena ya seolah-olah hasrat dia ingin memiliki kamu itu sangat besar banget gitu ya. Bisa dibilang tuh orang ini gak bisa mengendalikan perasaan diri dia sendiri, bahwa hati dia ini merasa tetap terus terpanggil ya untuk memiliki kamu gitu. Bahkan dia pun menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini salah gitu ya. Tapi ya dia nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri ya, bahwa apapun yang terjadi dia akan tetap sayang sama kamu gitu ya. Orang ini tuh yang aku rasakan ya, beberapa memang sepertinya orang ini berada di ruang lingkup di sekitarmu ya. Jadi mungkin saja beberapa di antara mereka ya ada yang satu pekerjaan sama kamu ya, atau bisa juga dia ada di satu circle ruang lingkup pertemanan sosmedmu, atau bisa juga beberapa di antara mereka ini kayaknya satu circle pertemanan ya sama kamu ya. Dia bisa teman SMA kamu, teman kuliah kamu, teman SD kamu, atau teman TK kamu. Yang jelas ya posisi dia saat ini sebenarnya sudah memiliki pasangan sah, tetapi hati dia nggak bisa menolak perasaan ya untuk tetap terus mencintaimu apapun yang terjadi. Bahkan yang lebih parah yang aku lihat tuh kayaknya ada loh beberapa di antara mereka ini yang memang sepertinya sudah
mengagumimu ya dalam kurun waktu yang cukup lama, mungkin pada saat kalian dulu kuliah, sekolah gitu ya. Tapi orang ini nggak berani buat mengungkapkan isi hati dia gitu ya. Entah karena dia takut cinta dia bertepuk sebelah tangan, atau yang dia takutkan ya pada saat dulu kamu sudah memiliki pasangan ya. Jadi bisa dibilang orang ini mengagumi kamu di dalam diam gitu. Hasrat dia tetap terus bergejolak ya. Sepertinya dia sering banget setiap saat ya merasakan kontak batin ya kepada kamu gitu. Beberapa di antara mereka, aku melihat akhir-akhir ini komunikasinya semakin lama semakin intens sama kamu ya. Dan kamu pun juga sepertinya dibuat semakin nyaman sama dia gitu. Tentu yang menjadi hambatan kendala terbesar yang akan terjadi ke depannya adalah ketika orang ini gak akan bisa lepas dari kamu apapun yang terjadi gitu. Ya dia sadar ya bahwa apa yang dia lakukan ini salah, tapi dia juga nggak bisa ya melupakan kamu, karena yang dia tahu ya dia tahu cara mencintai kamu, tapi dia nggak tahu cara melupakanmu, seperti itu. Terus juga di sini tuh dia sebenarnya juga sempat sepertinya pernah mencoba ya menghapus nama kamu di dalam hatinya dia ya, tetapi bukan malah melupakan kamu, tetapi yang aku rasakan semakin melupakan kamu dia sepertinya semakin tersiksa, yang menandakan bahwa ada kemungkinan ya kamu sama dia akan terkoneksi dalam sebuah hubungan yang pada akhirnya tuh orang ini akan memberikan segala isi hati dia kepada kamu gitu. Dia ini memang secara personality dia pribadi yang baik ya. Dia juga orangnya ini lemah lembut ya, dia orangnya penyabar, dia juga orangnya tulus dalam mencintai gitu. Bahkan orang ini termasuk orang yang humble banget ya. Jadi banyak orang-orang yang merasa nyaman banget untuk temenan sama dia gitu. Karena memang dia adalah pribadi yang sangat positif gitu ya. Dan di sini aku merasa ya bahwa beberapa tuh ada yang kayaknya kamu sama dia ketemunya itu pada saat reunian dulu gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi gak harus selalu. Kita akan lihat lagi guys. Siapakah dia? Orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu tanpa kamu sadari. Siapakah dia? Orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu tanpa kamu sadari. Siapakah dia? Orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu tanpa kamu sadari. Kita akan lihat terlebih dahulu. Di sini ada kartu The Star ya. Oke. Jika dilihat ya dari energinya, dia adalah seseorang yang bisa dibilang memiliki kedudukan yang cukup baik ya dalam tempat dia berkarir gitu. Jadi bisa dipastikan ya beberapa di antara mereka ini orangnya memiliki pengaruh yang sangat besar ya di dalam tempat dia bekerja gitu. Dia bisa seorang atasan, dia bisa juga seorang manajer atau seorang supervisor yang sepertinya sangat kagum terhadap diri kamu gitu. Dan di awal tuh memang yang aku lihat orang ini sama sekali belum pernah ya merasakan vibrasi getaran cinta gitu. Tapi semakin kalian sering bertemu, semakin kalian sering bertegur sapa ya, yang membuat orang ini tuh mengagumimu gitu ya. Karena memang bisa dibilang tuh aura kamu aura yang berbeda daripada kebanyakan orang lain gitu ya. Terlihat ya terpancar, kamu orangnya baik, kamu orangnya tulus dalam berteman ya. Kamu juga orangnya ini gak pilih-pilih ya dalam memilih pertemanan. Terus kamu juga orangnya pekerja keras, mandiri gitu ya. Kamu juga orangnya ini selalu berusaha baik kepada siapapun. Itulah yang membuat kenapa pada akhirnya orang ini merasa tertarik sama kamu. Karena bisa dibilang kamu memiliki kelebihan yang memang tidak dimiliki orang lain. Jadi seperti itu. Memang saat ini secara realita
ya, aku merasa bahwa orang ini masih belum berani ya untuk tergerak menyatakan isi hati dia kepada kamu. Tapi sebenarnya dari gerak-gerik dia ini bisa terbaca ya kalau orang ini ada rasa sama kamu. Kayak misalkan ya cara dia memperhatikanmu yang sepertinya berbeda ya daripada cara dia memperhatikan ke orang lain. Kemudian juga orang ini sepertinya sering banget ya kayaknya ngasih kode-kode kecil ke kamu ya. Tapi kamu ini orangnya nggak pekaan sehingga yang aku rasakan tuh ya kayak kamu menganggap bahwa dia adalah atasanmu gitu ya. Padahal di balik kode-kode dia orang ini tuh kayaknya punya rasa yang dalam banget gitu ya. Terus beberapa tuh juga ada yang sepertinya sempat ya sering banget ngasih kamu makanan, ngasih kamu uang ya ataupun ngasih kamu perhatian-perhatian kecil yang menandakan ya bahwa dia ini benar-benar sangat ingin memiliki kamu seperti itu. Dia memang bukan tipikal seseorang yang terlalu tergesa-gesa ya dalam mengungkapkan isi hati dan perasaan. Dia ini orang yang tipikal melihat situasi banget gitu ya. Terlebih ya hubungan yang kalian jalan ini merupakan hubungan yang penuh dengan tantangan yang nantinya ya akan banyak orang lain yang mengetahui tentang hubungan kalian. Jadi benar-benar orang ini tuh sangat bisa menjaga situasi, sangat bisa menjaga perasaanmu ya. Dia nggak mau mementingkan keinginan dia sendiri tapi mengorbankan kebahagiaan orang lain gitu ya. Jadi kayak yang aku rasakan ya orang ini ingin mengungkapkan sebenarnya isi hati dia tapi dia menganggap bahwa saat ini bukanlah momen yang tepat gitu ya. Jadi dia kayak masih berusaha mencari waktu yang pas gitu ya kapan dia bisa menunjukkan tentang rasa sayang dia kepada kamu yang sebenarnya kayak gitu. Dan di sini tuh dia ini sebenarnya sering ya beberapa tuh ada yang kayaknya sering banget ya kontak mata sama kamu kayak main mata gitu curi-curi pandang. Wow, ada yang kayak gitu guys. Cuman nggak tahu ya apakah kamu ini pribadi yang super peka atau enggak gitu. Yang jelas yang dia lakukan ini semata-mata ya untuk menunjukkan kalau orang ini sebenarnya ada rasa sama kamu guys. Kita lihat lagi ya. Siapakah dia? Orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu saat ini, yang tanpa kamu sadari. Di sini ada 2 kartu berarti nggak aku ambil ya. Kita lihat dulu siapakah dia. Orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu ya, yang tidak kamu sadari. Siapakah dia? Orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu saat ini yang tidak kamu sadari. Siapakah dia? Wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang pekerja keras. Dia ini juga orangnya berproses ya. Jadi ketika dia mencintai seseorang, dia nggak mau terlalu baper terlebih dahulu. Dia nggak mau terlalu buru-buru ya, nguluk-nguluk ya dalam menyatakan isi hati dia, perasaan dia kepada seseorang yang dia sayang. Karena basically dia ini tipikal seseorang yang sangat berproses. Artinya kalau dia ini belum benar-benar merasa mantap dan yakin, ya dia nggak mau ya untuk secepatnya ya segera terobsesi untuk jadian sama kamu gitu. Dan di sini terlihat ya kalau dari segi usia, aku merasa sebenarnya perbedaan antara kamu dan dia ini nggak terlalu cukup jauh ya. Kalaupun ada perbedaan ya mungkin cuma beda beberapa tahun aja gitu. Tapi yang jelas tuh orang ini sama sekali tidak pernah memperdebatkan apapun perbedaan usia kalian gitu. Karena yang dia cari adalah ketulusan cinta. Ya bukanlah fisik, bukanlah umur gitu. Dia juga pribadi yang sangat royal ya. Walaupun basically kamu sama dia kayaknya masih belum pernah ketemu satu sama lain ya. Karena basically kalian mengenalnya di sosmed. Tapi orang ini kayaknya sudah sering banget ya berkontribusi tentang kebaikan-kebaikan kepada diri kamu. Ya mungkin saja ada yang berkontribusi materi kayak beliin kamu pulsa ya, ngirimin kamu uang ya untuk jajan gitu. Atau mungkin ya bisa juga kayak orang ini tuh ngasih sesuatu barang yang dikirimkan ke kamu gitu. Semata-mata semua dia lakukan untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar sangat ingin serius sama kamu gitu ya. Memang dia ini yang aku rasakan ya. Kendala terbesarnya orang ini kurang bisa memberikan banyak waktu ya untuk kamu. Karena memang ya kamu sama dia di sini ada juga yang perbedaan waktu gitu. Mungkin dia bekerjanya jauh di sana di luar negeri sedangkan kamu di tanah air sini gitu. Sehingga waktu kalian ini nggak balance gitu. Tapi
sesibuk-sibuknya dia, orang ini tetap ya berusaha mengabari pasangannya agar pasangannya ini nggak terlalu cemas dan khawatir. Karena dia tahu ya bagaimana rasanya menunggu. Menunggu itu adalah sesuatu hal yang nggak enak. Maka dari itu ya dia nggak mau ya eh apa ya, dalam artian tuh kayak nggak ngasih kabar ke kamu gitu. Karena dia sadar bahwa menunggu itu nggak enak banget gitu ya. Terus juga di sini tuh aku bisa merasakan ya, dia ini kayaknya menjadi tulang punggung keluarga ya. Walaupun basically beberapa tuh bukan anak yang pertama, tapi aku ngerasa bahwa orang ini tuh kayak apa ya, diberikan amanat untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya gitu. Dan menurut aku ini hal yang positif. Karena terkadang orang-orang yang punya kepedulian yang cukup tinggi kepada keluarganya, ya terkadang orang tersebut memiliki jiwa penyayang yang sangat tulus, yang sangat besar gitu ya. Karena yang aku lihat tuh kayaknya orang ini sangat sayang banget ya sama keluarganya, sama orang tuanya, terutama ibunya dia gitu. Jadi apapun tuh ya akan dia lakukan gitu ya untuk membalas budi pekerti orang tua dia kepada dirinya gitu. Kita lihat lagi guys. Siapakah dia? Orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu saat ini yang tidak kamu sadari. Kita lihat dulu. Oke, wow. Jika dilihat dari energinya, ya, aku bisa merasa ya bahwa kamu sepertinya sudah tahu ya siapa orangnya. Karena yang aku rasakan tuh kamu sebenarnya sering banget kontak langsung sama dia ya, kalian sering berinteraksi, sering ketemu, sering berkomunikasi gitu. Karena memang yang aku rasakan, walaupun beberapa di antara kamu ada yang gak satu ruang lingkup kerjaan sama dia ya, tapi setidaknya kayaknya kalian ini sering banget ya berinteraksi secara langsung gitu ya. Dia ini menurut aku apa ya, pribadi yang sangat bisa membuat kamu merasa nyaman ya. Bahkan beberapa di antara kamu yang sepertinya kamu sudah punya pasangan ya, kamu bisa membandingkan ya antara perlakuan dia ke kamu dan bagaimana perlakuan pasangan kamu kepada diri kamu. Kayak bener-bener bisa dirasakan gitu ya, kayak orang ini tuh tahu banget apa yang kamu mau gitu ya. Sehingga tanpa kamu sadari tuh kayak kamu terbuai kenyamanan sama dia yang pada awalnya tuh kamu nggak tahu gitu ya, kenapa kok tiba-tiba kamu ini mencintai dia gitu ya. Padahal di awal tuh kayak ngerasa biasa saja ya, tapi semakin dilupakan semakin membuat hati kamu merasa kepikiran terus ya sama dia untuk tetap terus bergejolak memikirkan dia. Ya artinya memang ya ini bukanlah sesuatu hal yang kebetulan ya. Memang aku merasa bahwa apa ya, bisa dibilang kalian ditakdirkan untuk menjalani hubungan yang seperti ini gitu. Dan di sini tuh dia memang yang aku rasakan bukanlah pribadi yang hangat ya. Dia ini pribadi yang menurut aku tuh agak sedikit cuek ya, tapi nggak tahu juga kalau tanggapan kamu dia super cuek. Tapi yang aku rasakan ya dia orangnya cuek gitu ya. Tapi ketika dia ngobrol intens berduaan sama kamu, ya dia ini kayak pribadi yang lain gitu ya. Dia kayak bisa menyayangi kamu, bisa memberikan perhatian ke kamu gitu ya, bisa memperlakukan kamu layaknya seorang pasangan sahnya gitu ya. Terus juga dia ini kayak sering memandang kamu, menatap kamu gitu ya, ingin memelukmu, menciummu gitu. Karena menurut aku ya ketika dia berduaan sisi romantisnya keluar ya, tapi ketika nggak berduaan ya, ya maka dia ini kayak pribadi yang dingin gitu ya, pribadi yang kayaknya kurang bisa romantis gitu. Karena menurut aku tuh orang ini memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan rasa sayang dia kepada seseorang yang dia cintai, ya mungkin saja di saat momen-momen berdua. Jadi kayak gitu ya. Di sini aku juga melihat ya, beberapa di antara mereka ini menurut aku pribadi yang sangat maskulin banget ya. Dia orangnya sangat maskulin banget, orang yang sangat menjaga penampilannya gitu. Jadi kayak
kamu akan melihat dia ini kayak pribadi yang dikit-dikit ini kayak rapi gitu ya. Kayak mungkin baunya harum, wangi gitu ya, rambutnya selalu tertata rapi, ya pakaiannya nggak kusut gitu ya. Karena memang menurut aku dia seorang pribadi yang perfeksionis ya dan maskulin gitu. Terus juga beberapa di antara mereka ini dia juga pribadi yang menurut aku tuh mudah bergaul ya, mudah beradaptasi. Bahkan yang awalnya kamu ngerasa canggung sama dia, tapi lama-lama itu kayak kamu juga bisa ngerasa nyaman banget sama dia gitu. Karena bisa dibilang dia ini orangnya mudah beradaptasi ya, sehingga yang membuat kamu awalnya nggak welcome sama dia tiba-tiba ngerasa welcome gitu. Di sini tuh dia juga orangnya kayak yang aku rasakan ya, dia orangnya memiliki jiwa traveling yang sangat tinggi ya. Jadi orang ini tuh kayak dia suka sama sesuatu hal yang berbau alam gitu ya. Jadi kayak dia ini orang yang suka traveling, orang yang suka jalan-jalan, tapi jalan-jalannya dia ini yang kayak jalan-jalan ke alam gitu ya. Bisa ke pegunungan gitu ya, bisa ke lautan ya, ke danau, diving gitu, kayak semacam hal-hal kayak gitu ya. Jadi dia orangnya kurang cocok kalau misalkan kamu ajakin dia date ke cafe ya, atau ngajakin shopping ya ke mall. Pasti akan ada penolakan dari dia gitu, karena memang basically yang aku rasakan tuh dia bukanlah pribadi yang suka apa ya, dalam artian tuh ke tempat-tempat yang seperti itu, karena memang orang ini punya passion tersendiri ya gitu. Kayak dia ini suka sesuatu hal yang sifatnya itu berbau dengan alam gitu, kayak lautan, danau, pegunungan. Dia orangnya suka kayak gitu guys ya. Jadi please jangan ajak dia ke tempat-tempat yang sifatnya itu kayak cafe, kayak mall ya. Mungkin dia mau ya, tapi dalam hati dia itu kayak rasanya bete banget, boring gitu ya, kayak ingin cepet-cepet segera keluar ya dari tempat itu. Jadi kayak gitu guys. Kita akan lihat lagi ya, siapakah dia ya. Siapakah dia orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu saat ini yang tidak kamu sadari. Siapakah dia? Siapakah dia orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu saat ini yang tidak kamu sadari. Siapakah dia orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu saat ini yang tidak kamu sadari. Wow, cukup menarik ya kartunya. Oke. Jika dilihat ya dari energinya ya, aku bisa merasakan beberapa di antara mereka ini kayaknya mereka pernah gagal ya dalam menjalin sebuah hubungan gitu. Ya mungkin saja dia pernah menikah ya tapi sudah bercerai, atau mungkin juga ya mereka mau menikah tapi gagal ya. Ada juga beberapa di antara mereka ini yang sepertinya pernah ya serius sama orang, tapi orang yang diseriusin ya pergi meninggalkan dia bersama orang lain, sehingga membuat orang ini tuh kayak sudah tidak merasa percaya lagi sama yang namanya cinta sejati. Karena saking seringnya ya dia dipertemukan dengan orang-orang yang toksik ya, dengan orang-orang yang kurang bisa dipegang kepercayaannya gitu. Dia ini sebenarnya pribadi yang sangat baik ya. Bahkan kalau aku melihat dia orangnya yang terlalu baik gitu. Dari sifat terlalu baiknya dialah ya, sehingga orang ini sering banget ya terkadang kebaikan dia dimanfaatkan sama orang-orang yang gak bertanggung jawab ya. Gak cuma seseorang yang dia cintai di masa lalu aja ya, bahkan teman-teman dia ini kayaknya pernah loh memanfaatkan kebaikan dia gitu, yang membuat pada akhirnya tuh ya orang ini jadi kayak merasa pernah terpuruk gitu. Tapi ya dengan adanya hal tersebut tidak membuat dia merasa trauma untuk tetap terus berbuat baik gitu. Karena yang aku rasakan orang ini sepertinya memiliki prinsip hidup sendiri ya, dimana prinsip hidup dia ya terserah ya orang menganggap dia seperti apa gitu ya, terserah orang mau menyalahgunakan kebaikan dia atau tidak ya, orang-orang mau memanfaatkan dia atau tidak. Yang terpenting ya yang dia lakukan ini sudah baik ya, dia selalu ingin berusaha baik kepada siapapun, dan orangnya nggak pernah
berpikir pesimis, ya nggak pernah berpikir negatif thinking kepada siapapun gitu. Karena dia percaya apapun yang diawali dengan hal baik pasti akan menghasilkan hal yang baik gitu. Dan rasa trauma dia di masa lalu itu tidak membuat dia ya mengurangi rasa kebaikan dia untuk tetap terus berbuat baik kepada siapapun gitu. Saat ini aku melihat ya, bisa dibilang tuh kamu saat ini sedang intens-intensnya ya, sedang merasa intens-intensnya deket banget sama dia. Bahkan yang aku lihat di sini beberapa di antara kamu kayaknya sering banget menghabiskan waktu istirahat kamu ya untuk rebahan ya sembari teleponan atau VC-an sama dia gitu. Dan basically itu kebanyakan di antara kamu ya, tapi nggak harus semua. Ya beberapa tuh ada yang kamu sama dia belum pernah ketemu satu sama lain ya. Walaupun demikian, tapi kayak kamu merasa ya bahwa chemistry itu ada gitu loh, walaupun kamu sama dia belum pernah ketemu ya antara satu dengan yang lain gitu. Tapi chemistry kamu terpanggil, kayak merasa bahwa dia adalah orang yang kamu cari selama ini, dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang tulus, orang yang bisa diandalkan gitu. Karena memang yang aku rasakan tuh kayaknya kamu sama dia ada garis ya untuk berjodoh, tapi memang ya nggak bisa cepet-cepet gitu ya, segala sesuatu itu butuh proses gitu. Dan di sini juga dia ini orang yang menurut aku nggak terlalu suka peduli ya, nggak terlalu peduli terhadap pendapat orang lain gitu. Kan terkadang ada nih ya orang-orang yang kayak terkadang tuh merasa kalau misalkan aku jadian sama kamu, nanti gimana kata orang lain gitu ya, terutama bagi kamu yang merasa adanya perbedaan usia. Tapi orang ini tuh kayak dengan penuh percaya diri ya, dia kayak nggak peduli terhadap perkataan siapapun gitu loh. Karena dia merasa yang menjalani adalah diri dia gitu ya, bukan mereka. Jadi kenapa kita harus merasa takut ya untuk menjalani masa depan gitu loh. Karena ya udah gitu ya, ini adalah pribadi kita yang menjalani gitu, dan kita juga nggak bergantung pada orang lain gitu. Dan orang ini juga menurut aku orang yang kurang tertarik membahas urusan orang lain ya yang di luar konteks hubungan kalian. Jadi makanya kalau kamu misalkan mencurhatkan tentang kayak ngajakin dia gibah ya, gibahin teman kamu, kamu tahu gak sih temen aku yang kayak gini yang sering aku ceritain ke kamu, yang kayak gini gitu ya, yang kayak gitu, dia tuh ternyata kayak gini loh di belakangku gitu. Dia pasti akan lebih apa ya, kayak nyuruh kamu untuk berpikir positive thinking, atau kalau tidak dia akan mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain gitu. Karena basically dia orangnya kurang suka ya mengurusi orang lain gitu loh yang di luar konteks hubungan kalian gitu. Karena dia merasa ya aku dan kamu ya udah kita jalani aja, kita bahas masa depan kita ke depannya seperti apa gitu. Wow. Kita akan lihat lagi guys. Siapakah dia? Orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu saat ini yang tidak kamu sadari ya. Siapakah dia? Orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu saat ini yang tidak kamu sadari. Siapakah dia? Wow. Langsung terbuka ya guys. Oke. Oke. Jika dilihat ya dari energinya, aku merasa dia adalah seseorang yang sepertinya sudah terlanjur jatuh cinta sama kamu, sudah terlanjur memberikan semua hati dan harapan dia kepada kamu gitu. Dan bisa dibilang tuh aku melihat ya, di awal memang orang ini tuh orang yang tidak memiliki ketertarikan sama sekali denganmu ya. Tapi gak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh kayaknya ya cara dia memperlakukan kamu ini yang beda gitu ya. Kayak dia sering memperhatikanmu, sering menatapmu ya, sering main mata ya, sering curi-curi pandang. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka ini yang kayaknya sengaja ngasih sesuatu ya, entah materi entah barang gitu ya kepada kamu gitu, yang kamu itu nggak ngerti gitu ya tujuan dia ini sebenarnya apa sih gitu loh. Karena ya kalau dilihat-lihat tuh kayaknya dia biasa aja gitu, tapi dari cara perlakuan dia ini kok ke aku beda banget gitu ya. Ini sebenarnya apa ya, apakah ada udang di balik batu atau tidak gitu. Karena memang yang aku rasakan tuh
perasaan dia ke kamu ini tiba-tiba muncul ya, tiba-tiba muncul karena ya mungkin saja kalian sering berinteraksi, atau mungkin saja kalian sering bertemu, atau ya bisa juga karena kamu sama dia sering banget ya curhatan ya, teleponan, sehingga ya dia jatuh cinta sama kamu gitu. Di sini tuh aku melihat ya, dia ini tipikal seseorang yang menurut aku tuh dia pendengar yang baik gitu. Karena basically aku ngerasa tuh kayaknya kamu ini sering banget ya curhat tentang masalah pribadi kamu ke dia. Ya, jadi kayak kamu ini sering banget curhat gitu ya. Curhat tentang masalahmu, curhat tentang unek-unekmu ya, curhat tentang apa yang kamu hadapi saat ini ya. Kamu sering cerita kayak gitu guys ke dia gitu. Ya di awal tuh kamu menganggap bahwa dia adalah seseorang yang baik, seseorang yang bisa menjadi teman curhat kamu gitu ya, teman yang intinya teman yang positif gitu, nggak ada uh, apa ya, dalam artian tuh niatan yang mengarah ke yang aneh-aneh gitu loh. Tapi semakin kesini yang aku rasakan tuh ya dia kayaknya semakin apa ya, semakin berhasrat banget ingin memiliki kamu gitu loh, karena dia merasa bahwa apa yang dia cari itu ada di dalam diri kamu gitu. Bahkan orang ini tuh orang yang nggak bisa banget loh lihat kamu merasa sedih, orang yang nggak bisa banget ya melihat kamu merasa terpuruk gitu ya. Dia ini kayak selalu, walaupun dia bukan siapa-siapamu, tapi dia kayak berusaha selalu ingin menjadi support sistemnya kamu gitu ya, kayak ingin menjadi support sistemmu, ingin menjadi penyemangatmu kayak gitu guys. Di sini memang aku melihat ya, ada hati yang sedang tertunda guys. Ya, ada hati yang sedang tertunda. Artinya itu apa sih? Ya menurut aku tuh kayak orang ini tertunda banget ya, ingin memberikan, ingin mengungkapkan tentang isi hati dia kepada kamu yang sebenarnya ya. Entah karena dia nggak percaya diri, atau ya karena dia belum ngerasa siap gitu. Kita lihat lagi guys. Siapakah dia? Orang-orang yang sangat menginginkanmu ya saat ini tapi tidak kamu sadari. Siapakah dia? Orang-orang yang sangat menginginkanmu ya, yang tidak kamu sadari. Siapakah dia? Oke. Wow. Oke. Jika dilihat dari energinya ya, memang menurut aku ya, orang ini memiliki kecenderungan usia dia lebih muda dia ya daripada kamu. Tapi walaupun demikian, kamu tuh kayak ngerasa selalu happy ya di saat kamu itu terkoneksi sama dia gitu. Karena menurut aku dia ini pribadi yang humble, dia pribadi yang suka bercandaan, dia pribadi yang bisa menghibur kamu gitu. Jadi apapun yang terjadi tuh kayaknya orang ini bisa banget ya membawa positive vibes ya di dalam dirinya kamu. Sehingga ketika kamu sedang banyak masalah, kemudian kamu cerita ke dia, rasanya tuh kayak jadi ngerasa plong, jadi kayak ngerasa fresh banget kayak gitu guys. Di sini memang aku melihat ya, dia ini kayak tipikal pribadi yang sebenarnya nampak banget, terlihat kayaknya orang ini nggak bisa diajak untuk serius gitu. Tapi sebenarnya dibalik orang ini yang kayak dia ini suka bercandaan gitu ya, dibalik dia yang kayak nggak bisa serius gitu. Orang ini tuh kalau dia sudah menemukan orang yang benar-benar dia cintai ya, maka orang ini akan fokus ya, fokus kepada hubungan yang dia jalani guys. Jadi kayak gitu. Karena bisa dibilang tuh kan, mungkin selama ini karena dia terlalu kayak terlihat childish, terlalu terlihat selengean gitu ya, sehingga kayak kamu merasa kayaknya orang ini nggak bisa deh diajak untuk serius gitu. Tapi sebenarnya yang aku lihat tuh ya dia bisa juga ketika dia sudah menemukan titik ternyaman dia gitu. Jadi ya dia bakal bisa serius dengan sendirinya gitu loh. Di sini tuh juga terlihat ya, aku merasa bahwa orang ini yang nantinya itu bisa berpotensi membawa kamu ke masa depan yang lebih cerah gitu ya. Jadi setelah kamu melewati berbagai rintangan ya,
kamu tuh pada akhirnya akan menemukan titik kebahagiaanmu sendiri. Ya, di saat dia sudah benar-benar terikat sebuah hubungan sama dirimu. Jadi kayak gitu. Kita akan lihat lagi, siapakah dia? Orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu saat ini, tapi tidak kamu sadari. Siapakah dia? Ya. Orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu saat ini, tapi tidak kamu sadari siapakah dia. Jika dilihat dari energinya guys, ya, dia adalah orang yang basically tuh kamu masih baru aja mengenal dia gitu. Tapi sejujurnya kamu sama dia ini masih belum ada ikatan apapun ya. Masih belum ada kata jadian ya, masih belum ada kata yang saling mengungkapkan atau mewakili yang menunjukkan perasaan dia gitu. Karena basically tuh ya kamu sama dia just for connected aja gitu ya, yang hanya untuk terkoneksi yang biasa aja, tapi yang sifatnya itu yang nggak terlalu dalam ya, yang sifatnya itu yang mungkin hanya berteman saja gitu. Tapi sebenarnya dibalik dia yang seperti ini ya, dia ini kayaknya punya ketertarikan sama kamu, tapi dia masih belum berani untuk mengungkapkan tentang isi hati dia, karena terlebih itu ya dia merasa bahwa aku dan kamu ini masih baru saja berkenalan ya, aku masih belum tahu seluk-beluk kamu, dan tentunya kamu pun juga masih ragu ya tentang diriku gitu. Tapi seolah-olah di sini keinginan dia ini ingin tetap terus ya mendekati kamu, ingin tetap terus ya tertantang untuk menggali sisi dalamnya kamu, agar orang ini tuh tahu bagaimana cara memperlakukan kamu secara tepat gitu. Dia ini memang pribadi yang cukup misterius banget ya. Bahkan kamu aja tuh kayaknya kesusahan banget ya untuk mencari tahu dia ini sebenarnya pribadinya kayak gimana sih gitu. Karena basically tuh orang ini orang yang tertutup banget ya. Dia ini orang yang dominan ya. Dominan yang kayak lebih banyak dia bercerita ke kamu daripada kamu yang cerita ke dia gitu. Jadi kayak kamu ini gak punya kesempatan untuk menggali dia lebih dalam. Jadi kayak gitu. Padahal jika dilihat dari energinya tuh ya aku ngerasa ada maksud ya, dibalik maksud. Artinya itu apa sih? Ya orang ini mendekati kamu ada maksud karena dia sangat ingin memiliki kamu, kayak gitu guys. Kita lihat lagi ya. Siapakah ya orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu ya saat ini yang tidak kamu sadari? Wow. Dia adalah seseorang yang sepertinya penuh dengan rahasia, guys. Tapi rahasianya di sini bukan rahasia yang orang ini tuh punya rahasia ya untuk menutupi keburukan dia, tidak gitu. Tapi rahasia yang aku maksudkan tuh ya orang ini misterius ya, tapi di balik sisi rahasianya dia, orang ini tuh kayak punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti itu ya. Dia ini juga menurut aku pribadi yang sangat adil, yang sangat bisa bijak ya membagi waktu antara waktu dia dengan pekerjaan dan waktu dia kepada keluarganya gitu. Orang itu kayak sangat termanage banget hidupnya gitu. Dan aku merasa bahwa orang ini juga orang yang memiliki prestasi yang bagus, orang yang memiliki dalam artian tuh posisi yang bagus ya, karena bisa dibilang segala sesuatu yang dia dapatkan di sini adalah hasil kerja keras dia selama ini, guys. Jadi seperti itu. Dia ini juga dia tipikal seseorang yang sebenarnya tuh sangat ketika dia mencintai seseorang, dia benar-benar mencintai sepenuh hati. Tapi ketika dia sudah merasa dikecewakan, yang aku lihat tuh, maka kamu akan kesulitan banget ya mendapatkan kepercayaan dari dia gitu. Karena basically yang aku rasakan tuh ya ketika dia sudah dikecewakan, dihianati ya, apalagi disakiti, maka ya udah orang itu nggak bakal mau lagi ya terkoneksi dengan kamu, karena dia merasa bahwa ya selama ini kamu kemana saja gitu ya. Aku sudah memperjuangkan ya segenap hidupku untuk memperjuangkan kamu, tapi bukan kebahagiaan yang aku dapatkan, justru malah pengkhianatan gitu. Jadi orang ini tuh orang yang menurut aku paling benci pengkhianatan dan orang yang
paling nggak suka sama adanya drama gitu, karena orang ini tuh kayak berusaha serealistis mungkin di hadapan kamu gitu. Jadi kayak kamu pun juga nggak boleh ya terlalu banyak drama di hadapan dia gitu, karena dia merasa bahwa yang realistis itu enak kok ya, ngapain hidup pakai berdrama gitu. Drama belum tentu ya menjanjikan keindahan. Jadi kayak gitu. Kita lihat lagi, siapakah dia orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu saat ini, yang tidak kamu sadari siapakah dia orangnya. Wow. Oke. Jika dilihat dari energinya guys, dia adalah seseorang yang sepertinya baru aja sembuh ya dari rasa sakitnya gitu. Dia adalah orang yang baru sembuh dari rasa sakitnya dia. Rasa sakit atas apa sih? Ya rasa sakit ya karena dia pernah dilukai. Rasa sakit ya karena mungkin dia pernah dikhianati. Atau rasa sakit karena dia pernah ditinggalkan pada saat dia sayang-sayangnya sama masa lalunya dia. Itu bisa dibilang kamu mengenal dia ini dalam posisi yang belum sembuh 100% ya, karena masih ada luka batin ya, masih ada luka lama yang belum terobati gitu. Tapi gak menutup kemungkinan ya, aku merasa bahwa orang ini tuh akan sangat berjasa banget di dalam hidupnya dia gitu ya. Itu semua karena bisa dibilang tuh ketulusan kamu sama dia gitu. Dan kamulah nantinya satu-satunya seseorang yang bakal bisa menjadi penyembuh lukanya dia. Dan itu gak akan pernah bisa dia lupakan gitu. Dan dia balas dengan kesetiaan, dia balas dengan kasih sayang, dia balas dengan ketulusan gitu. Karena kamu sudah setulus itu mau menerima dia, sudah setulus itu mau mencintai dia. Jadi seperti itu. Dia ini juga menurut aku pribadi yang sangat intuitif ya, intuitif. Jadi walaupun kamu nggak perlu menceritakan tentang personalitinya diri kamu ya, tapi orang ini tuh tahu loh mana orang yang baik, mana orang yang tidak. Semua dia dapatkan karena orang ini sudah sering banget ya menemukan orang-orang yang toksik, menemukan orang-orang yang sering banget memanfaatkan kelebihannya ya, sering banget ya menemukan orang-orang yang nggak jujur gitu. Jadi dia orangnya perasa, dia tahu ya mana orang yang benar-benar baik dan mana orang-orang yang ternyata penuh dengan daya dan tipu daya gitu. Dan alasan kenapa dia mau deket sama kamu ya karena dia ngerasa bahwa kamu ini pribadi yang sangat positive vibes, pribadi yang sangat bisa dipercaya gitu. Walaupun kamu sama dia ini masih perkenalannya seumur jagung ya, tapi seolah-olah aura kamu ini terpancar ya, arti sebuah ketulusan yang tidak pernah dia dapatkan dari siapapun. Jadi kayak gitu guys. Terus juga dia ini memang aku ngerasa bahwa dia adalah pribadi yang gak banyak bicara ya, pribadi yang gak suka banyak janji juga, pribadi yang gak terlalu suka nguluk-nguluk gitu. Tapi dia ini sebenarnya orangnya tulus ya, baik. Ketika dia berbuat baik tuh dia juga baiknya nggak perhitungan gitu ya. Kita lihat lagi guys, siapakah dia orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu saat ini, yang tidak kamu sadari. Siapakah dia orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu saat ini tapi tidak kamu sadari. Siapakah dia orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu saat ini yang tidak kamu sadari. Siapakah dia? Oke. Wow. Jika dilihat dari energinya guys, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat sayang banget sama keluarganya dan orang yang memiliki rasa solidaritas yang sangat tinggi terhadap sesama gitu. Dia juga orangnya ini apa ya, dari segi iman dia cukup baik gitu. Walaupun dia bukan tokoh agama, tapi setidaknya orang ini masih punya nilai moral dan moral yang dia terapkan di dalam hidupnya dia gitu. Terus dia ini juga orangnya ini disegani ya. Jadi kayak gak tahu kenapa kalau orang-orang tuh yang belum kenal sama dia, kayak orang ini tuh bisa membawa vibes wibawa tersendiri yang membuat orang lain tuh kayak jadi ngerasa sungkan sama dia, yang ngerasa gak enak banget gitu ya, kayak merasa jaga sikap banget kalau di hadapan dia. Karena menurut aku tuh orang ini ya memang berkarisma gitu ya. Ya bisa dibilang
wibawa yang dia dapat ini karena basically orang ini tuh tahu ya bagaimana cara menghargai orang lain gitu. Karena prinsip hidup dia itu ketika kita ya ingin dihargai orang lain, ya lebih baik kita harus lihat ya bagaimana cara kita menghargai orang lain dulu ya. Baru kalau kita dihormati atau tidak itu urusan belakang. Yang penting tuh kita harus bisa menghormati orang lain terlebih dahulu gitu. Terus dia ini juga bukan orang yang sembarangan ya. Menurut aku dia ini orangnya pemilih banget, terutama mencari jodoh. Pemilih itu dalam artian apa sih? Ya maksudnya dia tuh gak milih yang cari orang yang kaya, yang jabatannya baik ya, orang yang misalnya kayak gini kayak gitu, enggak. Cuman yang aku lihat tuh ya dia ini kayak kalau dia seorang laki-laki ya dia cari seorang perempuan yang bisa dipimpin. Kalau dia seorang perempuan ya berarti dia mencari seorang laki-laki yang bisa menjadi imam untuk keluarganya gitu ya. Jadi bukan orang yang pemilih yang melihat berdasarkan materi, berdasarkan fisik, enggak ya gitu. Terus juga di sini nih kayak aku ngerasa ya orang ini tuh orang yang memiliki pengaruh besar juga ya di dalam lingkungannya dia gitu. Jadi kayak mungkin beberapa di antara mereka ini ada yang menjadi apa ya, ketua adat, bukan ketua adat ya, kayak di tempatnya dia kayak menjadi orang yang disegani atau menjadi apa ya, penengah gitu ya di tempat dia tinggal gitu ya. Jadi kayak orangnya ini memiliki peranan penting gitu ya di dalam lingkungannya dia. Kita akan lihat lagi guys ya, akan lihat lagi siapakah dia orang-orang yang sangat ingin memiliki kamu saat ini yang tidak kamu sadari. Siapakah dia? Kita akan ambil satu kartu. Wow. Oke, dia adalah seorang laki-laki ya. Kalau dia laki-laki berarti dia adalah seorang laki-laki yang berjiwa perempuan. Bukan berjiwa perempuan sih, tapi kayak perasaannya gitu loh. Kayak orangnya itu terkadang laki-laki kan lebih ke arah apa ya, dalam artian itu logika ya, mencintai menggunakan logika. Tapi kalau orang ini tidak ya, dia ini mencintai kamu yang menggunakan hati dan perasaan. Jadi kayak dia itu laki-laki yang gampang nangis gitu ya. Nangisnya dia itu bukan nangis cengeng, tidak, tapi cengengnya dia itu cengeng ketika dia merasa disakiti atau dia belum bisa menjadi pasangan terbaik buat kamu gitu. Kalau dia seorang perempuan ya malah kebalikannya, dia adalah seorang perempuan yang tangguh, yang memiliki emosional atau pemikiran yang kayaknya seolah-olah itu kayak laki-laki gitu. Dia menjadi seorang pemimpin di perusahaannya gitu ya. Dia kayak sedikit mendominasi gitu ya. Tapi ketika dia sama pasangannya, ya orang ini bisa membawa diri. Jadi seperti itu. Oke guys, readingannya sampai di sini aja dulu ya. Semoga readingan ini bisa memberikan positive vibes ya terhadap diri kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Ditunggu di readingan berikutnya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa. Bye bye.